Jadi silakan nikmati ngonepi masa-masa insecure karena ketika Anda merasa insecure, yang itu tandanya Anda masih ada perasaan, masih ada hati. Oke, Marco Ferdinand Lente. Marco Rompis. Nama yang sama, Marco dan Marco. Marco apa kabar? Baik kan nama Marco? Iya, rasa aneh kan panggil nama sendiri. Rasa aneh. Hal yang paling aneh itu panggil nama sendiri. Betul kembali, betul. Nah, kita tadi Marco Lente ini pernah bercerita satu hal yang memang gimana ya, menurut kita itu asik sih kalau mau bawa di podcast begini. Mar betul-betul ini. Iya betul. Betul-betul ini. Betul-betul ini. Kita mau bongkar-bongkar ini. Bongkar. Saya tadi orang mau cerita di Marco Rompis kok pengalaman dia pesan cewek lewat micet kok asal. Bukan itu. No. Terlalu murah. Kong kali ini di pembahasan ini orang mau bercerita tentang insecure. Insecure dalam hal percintaan. Pastinya. Kalau insecure dalam bergaul, apanya nggak ada itu insecure dalam bergaul. Betul. Nah, kalau insecure dalam percintaan ini, karena kan tuh hari pernah cerita ke kita sebagian lah tentang mengenai masalah insecure. Pak cewek yang ngana PDKT akan. Dan kebetulan waktu itu orang dua kan memang sama-sama jomblo. Iya, sama-sama struggling mau cari tuh cewek dan cari cewek. Pas orang dua itu di posisi yang sobatona lama, kong putus. Kong jadi biomo sekali. Orang mau cari cewek. Terus mau tanya cewek itu bagaimana? Karena mau pakai zaman kayak dulu kan so basi itu. Ambil kalau orang mau pakai teknik yang dulu itu so kelewatan. Bagaimana tuh zaman teknik dulu? Coba dah. Iya, kalau kita sih ini Marco Rompis andalan nih. Masuk dari kalau kita always itu biasa dari chatting. Iya, ini apa ini nyade marah kita sorry mengganggu. Iya. Nyade marah tuh ini. Kan kalau nyade yang marah itu kan orang baca situasi. Kalau dia bilang Pak itu aku ada begini, berarti sudah Pak itu mundur. Kalau dia bilang punya apa kak? Atau maju. Atau ngajak pertanyaan Pepe itu mana yang cuma jalan-jalan sendiri ini? Nyada Pak itu kita kak. Ya ada Pak itu. Itu ngapain baraba dah, ngapain baraba pecece begitu. Mana ada sejajar? Ngada. Nah, itu salah satu memang teknik cok sekali nih. Kita akui, kita begitu soalnya. Tapi itu kan dulu. Itu dulu. Nah, kalau dipakai zaman sekarang tuh tidak sonya works dan sonya work karena cewek sekarang sudah lebih pandai. Betul. Contohnya ngatain chatting cewek tuh ada apa? Tuh cewek kadang-kadang kalau dulu tuh mungkin lagi bau nih atau lagi nyabik apa. Mas sekarang coba enggak rata-rata sih, cuma kalau ngatanya ya kayak apa? Nyana udah apa dengan itu cerita rata-rata sekarang ya. Udah baca tindikan biji. Iya kan. Pikiran sekarang so simpel itu. Dengan begini, kita pernah chatting waktu kita putus tapi baru putus. Kita kan mau kamu tes siapa tahu masih boleh dan cara ini. Nah, malam deh. Udah apa? Langsung dapat balas cuma di emot buaya anjir. Menjelaskan apa-apa langsung itu menjelaskan datang lagi di buaya ini kita beliau gini langsung tersinggung. Mungkin dia lagi bau nih film-film buaya tuh. Enggak mungkin. Kita yang merasa kaki-kaki ada ekor dah. Perlu mencari bangsa. Nah, lanjut balik ke insecure. Nah, kan orang sudah ribatona lama. Dari bertahun-tahun lah. Lewat. Jangan kasih pertanyaan jebakan, tas untuk menyelamatkan diri. Oke. Nah, kan kalau orang sebatona lama, ya pastinya lebih dari 1-2 tahun lah orang batona tuh. Nah, di saat orang sebatona lama itu, kong orang putus, di situ kan tiba-tiba kayak apa? Orang jadi insecure tuh, mau badekat perempuan lain karena ya beda lah kalau orang serius, orang kan nak garida kesana kemari segala macam-macam lah. Nah pas orang sota biasa dengan hal yang orang dah seriusi itu, di saat orang mau cari cewek terus jadi bingung, udah perasa aduh bagaimana ini bertemu masuk bagaimana dibicara ini masih boleh nggak tanpa pakai teknik ini. Nah kalau menurutnya pas di posisi itu bagaimana
Pertama sih memang DP susah paling karena balik-katain cewek yang betul-betul pertama kali baru kenal dan kayak contoh karena main Tinder tuh hari kong dapat match kong panggil baku dapat tuh itu kan betul-betul completely stranger tuh kayak anjay baku dapat yang orangnya kong masih bara-bara ada mana gini oh itu susah sekali Pak. Ya di situ insecure semula karena gimana caranya supaya ini kan totally stranger kan. Kalau mau dapetin cewek itu cewek mau dapetin orang yang totally stranger belum pernah mau dapet sebelumnya cuma random. Mau dapet via sosmed atau Tinder begitu dah. Pas aku dapet di insecure tuh pasti semula dari situ. Insecure tuh mulai pada saat dia mengiyakan mencoba aku dapat. Nggak ada gua pikir aduh bagaimana tapi penampilan sebentar mesti wangi segala macam masih ada duit di dompet ini segala macam begitu tuh cari pembahasan apa tuh setengah pas kita ada pas kita begitu kita memang prepare sekali tapi diri dari mulai minimal ada doi lah di dompet tuh kendaraan udah terus cuaca cerah tak datang OCT tas sudah ke rumah kong dia tiba-tiba oke by the way mana auto warna apa makin insecure kita di situ anjir. Dia langsung tanya pakai auto warna apa? Kok nggak bawa motor? Kena di hati kan? Itu kena di mental Pak. Langsung mental. Kalau memang bukan masalah ngana kok salah pas ngana bilang deh nyapa apa ini kita datang ambil di motor bukan masalah di situ masalahnya kan pas kita langsung panggil baku dapat kong dia kong dia datang ambil nih kong dia tidak ada pemberitahuan informasi kalau dia minta dijemput pakai auto, kong kitanya ada inisiatif mau jemput pakai motor atau auto, kita langsung aja datang ambil. Langsung tabrak deh. Sampai dia ke rumah, dia tiba-tiba chatting begitu, sepak. Kita lihat tapi motor, kita hitung tapi roda 1, 2, 1 PY motor ini roda 2 ini cak. Mari kita akhirnya karena maksudnya di situ dong. Insecure berat sekali cuma ya popo gas ya. Kok kita bilang gini ya lagi ndak bawa auto ini. Coba dapat motor memang kitanya punya auto anjir. Kok dia bilang sorry motor warna apa dong. Sudah udah enak tuh. Tapi the first time kita baca pas auto warna apa kan itu yang bikin insecure sekali dan gila. But in the end sih jalan bareng cek. Nah ini kenapa kita bilang di awal ketika ngana batona lama kok ngana mau batona di cewek baru kok ngana menggunakan teknik lama di ngapi mantan kadang-kadangnya berhasil toh kenapa karena perkembangan zaman kan cuy apalagi kan aku dapetin cewek yang dia ada kerjaan kayak workaholic gitu beda kok ngana aku dapetin cewek lawer nih iya kalau cewek laos memang gak ada jadi pas dia baku dapat ngobrol-ngobrol segala macam sudah enak jadi kalau baku dapat kita enak orangnya easy going masih tasnya baku dapat atau dia di kantor atau lagi kerja atau kita lagi juga kerja di situ tapi insecure jadi muncul dari mulai kita chatting mau dia lama balas betul kalau chatting kong lama balas itu memang jadi insecure sendiri terempe insecure itu emang padahal memang tuh cewek mungkin lagi sibuk cuma kalau memang baru dekat memang aduh kaget dia kasih signal bagus tuh kita dia nih mau tuh apalagi orang chatting itu pas orang sudah dari satu kali baku dapat itu kan yang bikin terempe mental langsung batanya aduh kaget dia kita dia suka telepon berkali-kali takut jadi kita orang yang annoying emang psycho nih cowok ya takutnya yang anggap begitu nama orang kamaing dah itu yang baru itu kan karena insecure yang pertama waktu ada badikat dan itu cewek itu dia tuh tak tahu kan ada badikat cewek lain lagi waktu itu dengan insecure yang berbeda tuh insecure yang berbeda status sosial Pak status sosial iya men itu memang bikin insecure sekali kalau status sosial itu memang apalagi orang laki-laki status sosial itu sangat gila mungkin dari pihak ceweknya tidak mempermasalahkan tapi ingat men itu cewek punya orang-orang di lingkungan sekitar dari mulai keluarga DP teman-teman toh lain kali kan ada lain kali kan karena walaupun nggak kuat pendirian tapi ngape lingkungan sekitar kayak keluarga atau ngape teman-teman bilang jasa panas atau jasa kompor dah sudah juga gini kadang-kadang kan jadi iyo kan
Nah, itu kita insecure di situ. Iya. Strata sosial tinggi sekali. Mar betul sih, memang pengaruh teman-teman itu memang besar no. Pat orang laki-laki enggak menutup kemungkinan memang begitu lagi. Iya, ada cewek ini, dia dulu begini, dia begini. Ngana yakin so dan dia. Itu kan yang boleh bikin orang jadi ragu tuh. Orang biasa, itu. Dia biasa makan tuh tempat-tempat ini loh. DP kopi tuh harga 18.000, sedangkan orang kopi harga 8.000. PW jauh sekali dong itu. Bayarnya 8.000 ke kopi di warung 1.500. Tuh, kopi hitam Laos tuh. Ya lah, beda sekali. Maksudnya ya kalau strata sosial begitu memang berat sih. Dan begini Pak, kalau strata sosial begitu pas orang PDKT kan ada kalau yang biasa-biasa ya. Tak mau bawa boneka coba dia. Mau kasih surprise misalnya misalnya dia ulang tahun. Ini Firman Bimoli ini kan. Tamu apa? Ini Firman Bimoli. Bukan. Kita mau kasih hadiah. Itu ada yang ngajak foto-foto. Bukan. Jangan edit ini. Nah, maksudnya DP contoh orang mau kasih hadiah dah. Kan kalau strata sosial sama kan enak orang mau kasih. Kenapa boneka dengan apa kayak bunga dengan kasih happy birthday nih. Misalnya siapa? Sisilia happy birthday. Nah, kalau beda strata sosial itu nggak ada pede tak karena mau bawa boneka dengan bunga yang dengan DP harga cuma 100.000. Itu kadang-kadang jadi bikin orang insecure. Cuma kadang-kadang ternyata kan tuh itu cuma orang mindset dong. Pas ngana akhirnya kita satu hal ya, kenapa kita nyaksi terus dengan dua cewek yang secara bergantian kita boleh katakan. Pertama ya kita tahu diri aja sih di binti. Jadi tapi gini nih Robis ya, insecure itu ternyata berguna supaya orang tahu diri. For sadar diri memang berguna sih insecure memang. Betul. Sadar diri anjir ngana yang mampu ding dia. Ngana siapa? Ngana jangan cuma bikin mahal pada dia kok ngana jadi ding dia. Ayo kan begitu akhirnya sudah akhirnya kalau yang insecure ngomongin soal insecure itu memang selalu ada tuh. Cuma itu membuat orang positifnya, orang jadi bisa membenahi diri. Itu menurut kita sisi baik dari insecure. Tapi ya insecure dalam hal apa dulu kan banyak yang bikin insecure. Kalau yang for panganape cerita tadi ya memang betul for orang berbenah. Setuju sih kita soal itu memang. Ngana termasuk walaupun kita jadi insecure, ngana pernah ada chatting cewek yang ngana mau PDKT akan kok ngana delete chat for everyone. Itu delete chat for everyone itu sama dengan insecure entah ngana typo atau ngana salah chatting atau bagaimana. Apalagi ngana mau chat gitu ngana pikir itu 10 menit kirim pas ngana kirim sudah ujungnya jadi ikut tarik pesan itu masuk insecure. Iya karena memang itu kan insecure sama dengan orang enggak percaya dengan orang diri sendiri tuh. Jadi merendah apa ya bilang jangan mau dipikir dulu. Kita insecure. Kalau insecure ternyata begini, enggak ada DP sisi apa? Ada DP sisi bagus itu ada insecure itu. For mau memahami mau DP diri sendiri dulu. Dari situ. For kesadaran diri memang. Yang for obstacle. Jadi insecure itu kalau tapi prinsip adalah itu jadi ketika nggak merasa insecure itu jadi ngapain penghalang dan obstacle dan ketika nggak menuju satu tempat, kok ada tiba-tiba datang rasa insecure, jadi penghalang pilihan ngana mau dobrak, ngana mau lewat pintu belakang atau ngana mau lompat kan ikut kolong pokoknya atau mau mundur. Ya kalau mundur lagi nyerah. Iya, langsung selesai. Terobos terserah mau terobos. Nah kalau kita DP orang terobos dulu ke belakang DP hasil bagaimana. Contoh kayak kita kalau masih ke dalam hubungan, kita lebih mengedepankan confess dulu. Confess how you feel to a girl gitu kayak. Yang penting kita nyatakan tapi perasaan dulu, bukan minta jadian ya. Beda. For kita that was two different things ya. Jadi ketika ngana pacaran cewek dengan ngana menyatakan perasaan. Kita prosesnya menyatakan dulu perasaan. Tapi sebelum menyatakan perasaan, make sure dulu ngapain diri itu betul-betul suka pada cewek atau cuma penasaran. Iya. Biasanya rata-rata bagus dia, suka pada dia. Suka seneng dah. Apapun tentang tuh cewek pasti ngana seneng tuh. Karena yakinkan dulu itu ngana suka betul atau cuma penasaran. Betul. Karena kalau misalnya ngana penasaran itu cuma temporary gitu loh, kayak cuma sementara perasaan. Saya tengah tak kenal dia lama, kalau akhirnya ya anak kita. Apalagi sehari-hari dia sudah jadi kecuali betul-betul nggak suka cinta baru ada sisi dia gue kayaknya suka benar nih. Nah, akhirnya ngana nyatakan aja dulu. Kenapa kita selalu bilang nyatakan dulu? Karena lihat dia respon, mau responnya dia mau atau nyanda, ya yang penting kan asal lega ada.
dibandingkan karena tumpuk sendiri. So tumpuk sendiri dia kok tambah insecure. Waduh, Pak. Siksa berat itu Bang. Dewi nyatakan kita suka kayak kita suka panganan deh dan iya betul kita suka panganan. Kan Cuma itu dengan mar betul loh dari panganan. Kalau dari ngana nyatakan itu karena kan boleh mau dapat ya dia jadi bagaimana pas ngana nyatakan itu. Betul. Di situ nggak boleh mau tebak sendiri tuh. Betul. Dia suka atau ya nyanda. Nyatakan aja dulu, jangan paksa. Kok ngana dong sukanya apa kita? Jangan. Kalau kita nyatakannya dulu dia mau suka atau nyanda. Iya itu nanti itu waktu belakangan. Yang penting kan sodobrak duluan. Iya, sodobrak. Itu juga setelah orang nyatakan tanpa perasaan, belum tentu orang betul-betul suka. Bisa jadi ketika orang menyatakan perasaan pak atau cewek, orang ternyata sulega dong. Kok cuma sebatas itu, no? Jadi hasrat untuk memiliki sudah ada, hasrat untuk jadi batona sudah ada. Yang penting iya betul. Sulega. Cuma ya siap-siap, no. Pokoknya akan ada konsekuensi di setiap menghadapi tindakan. Yeah. Nyatakan atau nyanda. Ketika nggak nyatakan, keuangan nyading dia, ya siap-siap mau dapat terek. Itu hari aja buat itu hari dia bilang ke kita suka pada kita gitu. Itu hari dia bilang ke kita suka pada kita. Oh jadi bahan terek tuh. Itu memang kalau mau ambil keputusan ya pastikan dulu. Kalau mau keputusan memang mau maju, pastikan mau mental itu kuat, no. Betul, mau mental diterima, mental ditolak. Jangan mental kerupuk ancur, abis itu dia tolak apa, mau cerita-cerita jahat perempuan itu. Padahal ya memang sebegitu lebih konsekuensi. Betul. Lebih resiko, gentle lah kalau jadi laki-laki tuh. Yang penting nyatakan, berani nyatakan ya. Kalau ngana mau malukannya anda ke belakang, karena kalau itu ngapain perasaan sendiri loh, Pis. Jadi kalau kita DP orang suka atau tidak suka kita akan bilang. Contoh, ketika rompis bau sekali nggak picu sana memandi begitu deh. Itu nyatakan perasaan juga toh. Perasaan dalam bentuk tegur pada dia dan seperti begitu. Mar kalau nggak tegur begitu lihat dulu DP orang mau terima atau nyanda kalau hal-hal begitu. Terima atau nyanda itu urusan dorong. Kan karena begitu dia simpang tuh boleh menjadi hal-hal. Iyo, nah itu ada konsekuensinya. Ketika langsung nyatakan kalau tiba-tiba ngapain hubungan yang dia semakin bagus, semakin enak untuk ngobrol segala macam, ngapain pilihan lagi? Mau jadi betul-betul officially date atau dia cuma sekedar temenan, itu ngapain pilihan juga. Nah kalau kita lebih tepat ya ketika udah nyatakan selewat tapi masih insecure akan menghadapi masa insecure yang baru, yaitu adalah terus nyatakan dia perasaan pada dia ini. Kok mana kayak dia masih jarang chatting, kita buat chatting pun dia lama balas. Iya, setuju. Itu kan lebih insecure lagi. Jangan disuni mau atau disuni antara kita nyatakan cinta ya soal gitu deh berisiko. Cuma ketika ngana itu kan insecure kan cuma main strict for ngana dong. Kayak main trik sekali dan kayak itu ngambil pikiran dong. Nah caranya supaya ngana mengetahui ya ngana balik lagi tuh orang itu. Orang lumayan kena dari kemarin kita nyatakan kok bagaimana mau jadinya kita ya itu jawaban terakhir mau jadi atau nyanda ya itu terakhir ketika dia jawab iya ya udah jadian kok nyanda ya sudah yang penting kan berbuat lewat ngomong mesin. Menurut kita memang lebih lega kalau orang tahu sih dia jawaban betul supaya orang yang menginau orang tidak menginau dan orang tidak berharap lebih sih orang tidak mau jadi aduh dia suka stupa kita ini aduh dia apa tuh nyanda ada tuh begitu orang kalau dia suka ya dia bilang suka ya jalani kalau dia tolak ya sudah yang penting tong tahu dia jawaban. Kalau kita lebih orang rompis kita lebih baik nyatakan habis itu dalam beberapa waktu panggil mau jadi batona atau enggak dibandingkan kita cuma nyatakan kok panggil batona kan. Lebih sakit hati ketika nyatakan tuh cewek dong anak solaw ngapain rasa insecure cuma sebatas nyatakan kok besok nanya panggil di batona kok dia sudah jadi orang lain sakit hati tuh itu iyalah itu yang dengan alasan kita kok nih mau belum suka batona kita kok masih begini berikut dapat cowok itu sakit sekali sih itu dengan itu menjadi dendam sebenarnya sudah pada itu yang usah nyerok otak ya begitu atau ngana sama sekali betul nyatakan perasaan dulu ngana lihat dulu lebih gelagat nah gitu itu sih basic pokoknya insecure itu kan selalu ada dalam hubungan percintaan karena jangankan pas PDKT PDKT atau balikan yang cewek dong. Hele pas kejadian itu ada insecure-nya. Karena akan menghadapi insecure dari orang tua. Karena akan menghadapi insecure dari teman-teman. Karena itu semua kan memang dari proses ngana mau beradaptasi ya, di proses insecure memang banyak. Kalau dalam proses adaptasi memang. Betul. Kayak nggak pernah nonton Crazy Rich Asian tuh? Belum. Cuma nggak bau nih, itu karakter cewek. Dia yang memilih kita mau lawan tapi insecure atau kita nyerah di tapi insecure.
Iya, karena pilihan memang cuma dua itu, menyerah atau mau lanjut. Insecure tuh ketika langsung jadian pas tiba-tiba ternyata DP keluarga cewek lebih strata sosial lebih tinggi, kok ngajak minder sadiki dan aduh. Dengan kan siapa tahu begini, taruhlah ngana dengan tuh cewek yang ngana so jadi dan kok ngana so bawa dekat pada keluarga, kok DP mantan DP strata sosial lebih tinggi dari ngana. Tuh? Atau kadang-kadang tuh insecure jadi datang gini. Tahu nggak kemarin ini tapi mantan pada saat tapi ulang tahun tapi mantan bikin begini no. Bikin apa? Dia sewa satu bioskop, kok kasih kita bunga pai dan boneka pai. Itu kan kalau misalnya ada tiba-tiba itu mantan dah. Anjing. Kok kita mesti bagaimana pasti ulang tahun dah. Itu kan juga insecure. Kok gak ada cuma kaca Silver Queen? Ya, anjing. Yang DP plastik ada bekas robek sedikit. Iya, atau kan cuma ucapan pas jam 12 siang, 12 malam. Kok via voice note le. Happy birthday, bella. Kok cuma begitu. Ya, besok Willy. Pas DP siang makan bakso. Ya, anjing. Itu sama dia tuh namanya asal terus putus tapi mantan nih kalau apa dia ini. Itu loh kadang-kadang insecure begitu. Cuma sekali lagi kalau memang basically-nya ngoni dua saling sayang, enggak ada itu. Karena for kita deh ketika kan so betul-betul yakin dengan hubungan yang notabene untuk hubungan ya, insecure itu lama-lama akan hilang dan kalah sendirinya. Iya, memang. Makanya orang deh kalau memang misalnya so jadi begitu ya, orang mesti berusaha bagaimana sampai tuh insecure, orangnya nak mau bikin sampai jadi tompe patokan terus. Betul. Karena kalau mana insecure terus, kalau mana mengiyakan ngapain insecure, contoh begini ya, kita insecure kalau misalnya dia so jadi contoh ini, kita insecure kalau misalnya kita chatting pada dia kok dia nyanja balas atau telepon kok dia nyanja angkat terlepas dia sibuk dan orang insecure tuh, sehingga ketika baku dapat kok ngobrol argumen pokoknya kok kita telepon karena mesti angkat, kita chatting mesti cepat balas, pokoknya kita jadi curiga pikiran aneh-aneh, insecure lama-lama jadi toksik. Iya, memang itu dari insecure memang boleh sampai mengarah ke toksik, no? Karena itu kan satu kurang kepercayaan diri loh itu, insecure itu yang lebih bahaya sih. Karena begini, relationship itu akan berkaitan dengan trust issue, masalah kepercayaan. Pasti. Sampai karena sekarang tuh kalau misalnya kita ditanya kayak pengen jadi dengan cewek dah, nah cewek kan begini, kita selalu bilang pada orang atau even though tuh cewek bilang gitu pak kita, kayak pengen pilih pak kita kan jawaban begini, dalam bahasa Inggrisnya trust you or I fall in love with you is my decision, prove me that wrong is your decision. Jadi kayak kita pilih panganan jadi tapi metua untuk jalanin hubungan serius itu tapi keputusan. Dan kalau ternyata itu salah, nggak ada yang buktikan. Contoh, ngana batona. Betul. Toh, ini batona toh. Ana so yakin pada dia. Dia tanya, "Ngana yakin sekali pada kita?" So, "Kiapa so?" Karena kita yakin. Kalau misalnya besok-besok ternyata apa yang Ngana yakin ternyata salah dan ternyata orangnya cocok, ternyata kita enggak suka panganan, enggak sayang panganan, bagaimana? Ya udah, mau gimana lagi? Yang penting terus sayang panganan. Ya kan, karena kan itu sayang itu kan tulus tuh. Kayak misalnya Ngana sayang seseorang, kok ternyata seseorangnya sayang panganan, ya sudah. Ya mau nak mau terima. Iya, terima ya udah, yang penting terus sayang pada dia. Kan kalau dari situ ya menurut kita sih kalau memang dia enggak sayang balik atau bagaimana itu enggak apa-apa itu jangan karena salahkan dia. Jangan salahkan dia. Mana tas sayang mana? Tas begini. Nggak bisa. Kapan mau dewasa kalau orang begitu? Ketika Ngana yakin Ngana pilih itu cewek dan menjalankan hubungan, Ngana mesti siap-siap juga dengan sakit hati kayak tiba-tiba dia menghilang, tiba-tiba dia tinggal panganan begitu. Karena kalau Ngana mau jatuh cinta Ngana mesti terima apapun di resiko. Dan jatuh kalau pacaran itu ndak ada yang mulus hele orang kawin itu di jalan batu-batu itu cuma batona. Nah, itu. Jadi insecure akan selalu ada dalam menepi hubungan dari mulai PDKT sampai jadian. Tinggal bagaimana orang bukan mengatasinya sih, lebih bukan menghadapi. Tinggal bagaimana Ngana bikin DP alur dan let it flow dan. Ngana yang olah tuh insecure itu. Contoh kayak tai itu jatuh ke sungai. Tuh tai kan let it flow tuh mengalir air bawah dan ke sungai. Ya mau ada batu ya sudah patok tuh batu. Lama-lama tuh tai lepas, cuma begitu. Tapi analogi tai. Paham ya? Terserah di pergaulan sampai di mana. Begitu dah. Jadi ya sama gitu, let it flow. Dan itu akan jadi tambangan dewasa. Ya, dan menurut kita, kalaupun memangnya nggak cocok, itu ada DP bagus, itu jadi pengalaman buat orang.
Dan itu jadi pembelajaran diri for torang. Torang sudah tahu, oh ternyata kalau cewek begini, torang nih boleh begini, torang nih boleh terlalu memaksakan begini, nih boleh bikin ini. Itu kan banyak sekali pelajaran yang tersimpan dalam cerita itu dia. Betul sekali nih. Tapi tips kalau misalnya ngoni yang untuk menghadapi insecure tuh supaya ngoni, walaupun ngoni selalu ada pikiran insecure, ngejalaninnya tuh nothing tulus. Contoh dalam ini bahas relationship tuh. Karena jadi nih cewek, toh. Ya udah karena kalau jadi cewek, kalau misalnya kayak nggak suka pada cewek, ya karena kita suka pada dia. Kok kalau misalnya dia sengaja situ nyudipi bisik-bisik, tetap kita suka. Karena gini, prinsip kalau kita suka atau sayang, kita sayang pada dia the whole pack gitu loh. Kita besok-besok ternyata ada beberapa aib yang kita tahu, terus kita langsung jadi ilfil, enggak sih. Jadi kita prinsipnya ketika kalau kita DP orang ya, kalau biasanya kita pas kalau sayang sama tuh cewek, udah kita sayang aja. Mau tuh cewek mau bengkok kayak bagaimana, kayak mau belau gimana, kok kita sayang aja karena sayang ya sayang aja. Iya. Kecuali karena sayang, kita sayang pada dia karena dia keluarga kaya. Wah, itu ada tujuan tersendiri, kepentingan pribadi sih kalau itu menurut kita. Betul. Terus kalau tuh cewek tiba-tiba nggak mau juga, ya karena kok terlalu baik pak kita, ya memang kita niat baik pangannya. Berarti memang anaknya emang nih mau serius yang kita. Dan apakah kita salahkan tuh cewek? Enggak. Apakah kita salahkan tapi dia? Enggak. Setidaknya terus berbuat. Jangan pernah mensalahkan ngana diri ketika ngana merasa salah pasangan hidup. No, nggak ada yang salah dari ngapain hidup. Nggak ada yang salah juga dari ngapain cewek hidup atau ngapain mantan hidup. Yang salah apa? Cuma waktu doang. Waktu yang salah. Karena waktunya yang menentukan. Siapa tahu kok tuh memang orang kan ada jalan masing-masing yang Ana nggak cocok di dia ini karena mungkin nanti kedepannya kalau ngoni terus ada hal yang mau lebih jahat yang mau jadi yang ngoni mesti dapat orang yang tepat no kata yang for memang apa ya bilang yang memang so pasti dan for ke depan ngoni dua memang ngoni dua ini bukan di orang lain. Kadang ada karena kejadian tuh ternyata nggak cocok pisah. Sering berjalan waktu baku balik ulang dan makin langgeng makin harmonis. Artinya apa? Berarti ngoni batonap di awal-awal belum waktunya. Dan akhirnya waktu yang menjawab ketika ngoni balik ulang, nah itulah waktu yang tepat untuk menjalankan hubungan. Begitu Ron. Dan itu kan kalau orang sebuah gitu ya, orang so sadar orang punya masa lalu apa yang salah ya benahi no katu for kedepannya. Iyalah. Dengan yang menurut kita kalau begitu tapi pesan penghuni jangan pernah salahkan orang di masa lalu. Oh, enggak, jangan. Kalau bahkan kita nyamper dulu sih di orang sama, kita enggak pusing dia mau bengkok bagi mantan yang pusing. Yang penting tapi mantan. Oh iya udah. Terus tiba-tiba Anda pernah pikir apa yang sampai mantan? Oh itu enggak mesti Anda mau tambah-tambah tuh pikir kita lebih baik biar jadi privacy sendiri DP apa itu jangan bikin orang yang jadi overthinking. Betul. Contoh orang yang siksa. Contoh orang datek podcast ini ngale tuh tapi motor begitu tuh. Karbunya aduh kacau lagi padahal harusnya mungkin kalau kita geus peso ini motor sudah juta saya tinggal nih. Berarti Anda nyara gitu aja. Kalau Anda tetap rawat dia pun itu rusak ulang, bikin betul ulang, mana senang tuh. Itu asas untuk mencintai. Dan insecure itu lama-lama lewat. Jadi insecure itu jadinya lama-lama bukan jadi insecure, tapi rintangan kurangana bikin baju jadi bagus. Tantangan sih menurut kita. Yakin nggak yakin ya harus diyakini. Dengan kalau itu terlalu ribet, DP simple, DP contoh tadi begini. Marco LTP motor tadi rusak, DP karbu apa segala macam. Apa yang dia bikin? Dia perbaiki. Makanya kalau hal yang salah atau yang rusak itu masih boleh kalau mau perbaiki. Tapi kalau rusak terus perbaiki terus sampai jadi. Sampai dia memang bagus tuh barang. Atau itu orang lain orang perbaiki, orang saya ajar bilang ini salah, jangan bikin ini. Itu pasti kalau dia sudah jadi satu kebiasaan dia pasti mau bagus, men. Betul. Tapi kalau misalnya ternyata memang enggak, ya sudah mau tahu apa yang mau lakukan. Kalau memang enggak bisa, jangan paksa. Soalnya dia bukan barang, dia orang masalahnya. Jadi ngoni mesti tahu kapan ngoni harus meninggalkan dan kapan memang yang ternyata dia boleh diperbaiki dengan boleh mau berubah dan yang siap mesti siap nggak siap itu begitu karena semua itu tiba-tiba sekali perubahan manusia itu deh hari ini kita boleh bicara begini besok tak boleh berubah itu dia yang DP poin utama dan jadi silakan nikmati ngoni masa-masa insecure karena ketika Anda merasa insecure, yang itu tandanya Anda masih ada perasaan, masih ada hati. Insecure itu nggak semua tentang manusiawi. Insecure itu malah berarti Anda peka terhadap sesuatu, no? Betul. Itu yang bahaya kalau Anda nyari pikiran insecure, kalau Anda popo, no, Anda balik ketemu cewek, Anda yang peduli setang, tuh cewek suka atau enggak, suka dengan apa hati itu atau enggak, kalau nggak popo dong, itu memang
Itu DP nama psikopat itu. Psikopat soalnya. Jadi berbahagia kalau orang insecure. Jadi berbahagia lah kalau orangnya masih insecure karena DP rasa kesadaran diri masih tinggi. Betul. Bagus sekali.